Gembalanya siapa? Gilbert Lumindang. Oh, Gilbert. Oh, iya. Yang suka bilang insya Allah gitu ya. Agak komedian sih ya. Mau tunjukin? Enggak benar, karena dulu saya juga pernah reaction video dia tentang kata insya Allah. Dia nyebutnya dengan insya Allah gitu. Ya, mengolok-olok. Betul. Oke, kita coba buka. Ini gue punya Bible. LAI dulu nih. Ya. Oke, siap. Oke ya. Dia pasti nggak punya ini. Nah, jadi gimana ya? Level pendeta. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh baca ini. Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Enggak, Ya, ada dua tanggapan ya. Kalau saya sebagai Kristen melihat video ini, yang pertama, yang dimaksud Pak Gilbert bahwa agama Kristen itu bukanlah agama mudah-mudahan, kemungkinan ya adalah tentang keselamatan. Maksudnya itu yang dia maksud, bahwa dalam kekristenan tidak mengenal istilah mudah-mudahan, dan itu jelas. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18 bahwa keselamatan pasti diberikan kepada orang yang percaya kepada. Itu jelas ya. Dalam hal itu tidak ada istilah mudah-mudahan, tidak ada. Oke. Nah, namun kalau lebih pastinya silakan konfirmasi dengan Pak Gilbert saja bahwa apa yang dimaksud beliau tentang bahwa agama Kristen itu bukan agama mudah-mudahan, seperti itu. Sebagai informasi, saya bukan jemaatnya beliau, namun sebagai sama Kristen, sebagai sama orang percaya yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Alkitab, saya merasa saya paham maksud beliau itu ke arah mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai di LAI, Alkitab terjemahan LAI ada insya Allah. Ya, bisa saja mengingat itu pun terjemahan lama ya. Karena pada waktu itu saya pernah mendengar salah satu penerjemah Alkitab waktu itu zaman dulu adalah seorang Muslim. Jadi bisa saja pada waktu itu beliau ketika menerjemahkan bahasa Indonesia masih memiliki kosakata yang terbatas, lantas beliau ingat dalam Islam kata semoga Tuhan mengendaki itu adalah insya Allah, maka dimasukkan ke dalam. Namun coba cek di terjemahan baru, tidak ada lagi kata itu, langsung dijelaskan, dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani dan Inggris lah jelas kata itu tidak akan pernah ada. Maksud saya kata insya Allah itu tidak akan pernah ada. Jadi teman-teman Kristen donditan mengutip terjemahan versi LAI Yakobus 4 ayat 15 tadi perlu disikapi dan dimengerti dengan hati-hati dan kritis, bahwa dia istilahnya bermain di air keruh. Ya, seolah-olah innocent, seolah-olah seolah-olah nemu gitu ya, padahal kan saya yakin percaya dia tahu itu terjemahan lama. Tapi berhubung karena punya misi, kepentingan dan lain-lain, maka dia kutiplah itu tanpa penjelasan yang lengkap, sehingga seolah-olah Alkitab kita orang Kristen itu ada kata insya Allahnya. Kira-kira seperti itu. Padahal itu terjemahan lama, dan yang kemungkinan pun itu waktu itu diterjemahkan demikian karena keterbatasan dalam pemilihan kata pada waktu itulah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu mengenai itu penjelasan pertama mengenai insya Allah. Penjelasan yang kedua, so what gitu loh. Begini ya, insya Allah itu bukan agama. Itu kata dalam bahasa Arab, di mana kata yang sama memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, khususnya di Yakobus 4 ayat 15, yaitu atas seizin Tuhan, atau jika Tuhan menghendaki, itu memiliki persamaan makna dengan insya Allah. Hanya sebatas itu. Tapi donditan jangan mimpi kalau yang dimaksud dalam Alkitab itu lebih daripada itu, lebih mendasar, lebih prinsipil dalam kalimat itu, seolah-olah bahwa yang disembah oleh orang Kristen
bukanlah Tuhan Israel, itu udah kejauhan. Dia sudah ngimpi, sudah ngayal. Gitu ya teman-teman Kristen. Untuk saya tadi ketemu video ini dan saya tergelitik aja gitu ya dengan narasi yang diucapkan itu, apa ya? narasi yang seolah-olah apa namanya ya? Narasi yang mungkin berharap ada orang Kristen unyu-unyu, Kristen awam yang kurang paham Alkitab. Ya maaf saja lah yang tak pernah baca Alkitab, tak pernah pendalaman Alkitab gitu ya, dengarkan melakukan pendalaman baik melalui YouTube ataupun melalui kajian-kajian offsite ya, di rumah-rumah, di gereja tak pernah, tapi suka mendengarkan media sosial. Nah, ini yang apa namanya, orang-orang Kristen seperti ini yang menjadi santapan lezat dari orang-orang seperti Don Litan. Ya, saya menduganya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman Kristen. Jadi sudah paham ya. Tetap kuat, tetap semangat. Mari saling menguatkan, mari saling mengawasi segala bentuk yang tidak benar tolak. Tuhan Yesus memberkati.